Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar ke-1 kelas 6 tentang amaliyah tahlilan. Nanti di halaman berikutnya kita akan belajar tentang pengertian tahlilan, dasar hukum dan urutan bacaan tahlilan. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti setelah kalian belajar materi ini, kalian akan mengetahui, memahami faidah tahlil, dan yang kedua adalah kalian bisa mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tahlil tersebut. Baiklah, mari kita simak materinya di halaman berikutnya. Sebelumnya, ayo amati 2 gambar berikut ini. Dan setelah mengamati gambar tadi, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan orang tua atau temanmu. Baiklah, kita masuk kepada materi. Pengertian tahlil. Secara bahasa, tahlil adalah bentuk masdar dari fi'il madhi halala yuhallilu tahlilan, yang berarti membaca la ilaha illallah. Sedangkan pengertian tahlil menurut istilah, tahlilan adalah rangkaian bacaan yang meliputi bacaan beberapa ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, dan bacaan-bacaan lain yang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan penduduk Indonesia, khususnya bagi warga Nahdiyin. Nah, kebanyakan penduduk Muslim Indonesia nih sering mengamalkan dzikir tahlil ini dalam berbagai macam acara ritual, sehingga banyak ditemui jenis makna penyebutan kata pelaksanaan tahlilan. Contoh yang pertama, ketika tahlilan dipakai untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti saat pindah rumah, menempati kantor atau rumah baru, awal membuka usaha, beli mobil atau beli sepeda motor baru, itu disebut selamatan. Yang kedua, ketika tahlilan dipakai untuk meminta suatu hajat atau kebutuhan kepada Allah, contohnya acara hitanan, doa yang diharapkan adalah anak yang dihitan akan jadi anak yang soleh. Dan yang kedua adalah ketika resepsi pernikahan. Nah, doa yang diharapkan adalah agar mempelai yang menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Maka tahlilan tersebut disebut sebagai hajatan. Yang ketiga, ketika tahlil digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pada saat seseorang akan pergi jauh dan dalam waktu yang cukup lama, seperti hendak pergi haji, merantau belajar, atau bekerja di luar negeri, dan pada saat acara pertemuan keluarga seperti arisan keluarga maupun halal bihalal, dan dalam hal ini termasuk dalam acara hitanan, maka tradisi tahlil ini disebut dengan kata sedekahan. Nah, sekarang apa sih tujuan tahlilan itu? Apa keutamaan tahlilan? Apa fadilahnya? Mari kita simak di halaman berikutnya. Keutamaan membaca tahlilan bersama yang pertama adalah sebagai wadah untuk menyambung tali silaturahmi. Karena dalam acara ini semua warga yang diundang, kemudian kerabat, mereka akan bertemu, mereka akan bisa bertanya kabar, berbagi pengalaman, dan berdoa bersama. Dengan acara tersebut, akhirnya silaturahmi mereka bisa tersambung. Keutamaan membaca Yasin yang kedua adalah dapat merekatkan tali persaudaraan antar umat Islam. Karena dengan pertemuan ini, maka warga akan semakin dekat dengan kita. Kemudian dengan kerabat yang jauh, yang awalnya tidak sering ketemu, akhirnya bisa semakin merekatkan tali persaudaraan mereka. Kemudian dengan inilah akan mempermudah untuk saling tolong menolong kepada sesama muslim dan saling bergotong royong tentunya dalam kemaslahatan.
Fadilah membaca tahlilan bersama adalah sebagai media dakwah dan syiar Islam. Karena dengan tahlilan ini kita bisa mengumpulkan warga muslim di sekitar kita, dan kemudian disitulah kita bisa mensyiarkan ajaran-ajaran agama. Karena ketika tahlilan itu bukan hanya berdoa saja, tapi sebelumnya ada pembacaan ayat suci, kemudian mungkin pengajian-pengajian, jadi bisa memberikan nasihat-nasihat kepada sesama muslim. Dan manfaat membaca tahlil yang keempat adalah sebagai sarana untuk mendoakan mayit dari kerabat kita agar dosa-dosanya diampuni dan amal baiknya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah membaca Yasin yang kelima adalah karena tahlil ini adalah untuk mendoakan mayit, maka tahlilan bisa menjadi sarana sebagai dzikrul maut atau peringatan bagi yang masih hidup agar selalu beramal soleh sebagai bekal di akhirat, karena kematian pasti akan datang dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, maka tahlilan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan tahlilan harus mengetahui dasar hukum diperbolehkannya tahlilan, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Berikut dasar hukum tahlilan. Yang pertama, Quran Surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Dalam ayat ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Poin yang ketiga, kita pula diperintahkan untuk memohon ampun bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, atas dosa-dosa mereka. Dan poin selanjutnya, Allah Maha mengetahui dalam amalan-amalan kita. Oleh karena itu, bacaan tahlil sesuai dengan perintah Allah, karena dalam rangkaian doa-doa tahlil yang kita panjatkan adalah berisi tentang permohonan ampun kepada Allah atas dosa kita, dosa orang tua kita, dosa para pendahulu kita, dan dosa seluruh umat Islam di dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Dasar hukum yang kedua adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ayat ini memberikan bukti bahwa para pendahulu kita, yaitu sahabat Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansor pun telah memberi tauladan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan memohonkan ampunan bagi dirinya, bagi saudara-saudara mereka, dan bagi para pendahulu-pendahulu mereka. Dasar hukum dilaksanakan tahlil berikutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim.
yang berbunyi An Abi Hurairah wa Abi Sa'idil Khudri annahumma sahida an alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqmudu qaumu yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa khusiyatuhum rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya mereka menyaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberi ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dapat dikatakan merupakan sebuah nasihat Rasulullah kepada kaumnya untuk selalu berzikir. Dan bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis ini bahwa barang siapa suatu kaum berkumpul dan berzikir, maka mereka akan dikelilingi malaikat, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ketenangan hati, dan bahkan Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan tahlil adalah sebuah perkumpulan untuk berzikir kepada Allah secara bersama-sama. Oleh karena itu telah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa qala Ibnu Qayyimil Jauziyah wa fa'afdalu ma yuhda ilal mayyit al-ngiddiku was-sadaqatu wal istighfaru lahu wal hajju anhu wa ama qiraatul Qur'an wa ihda'uha lahu tatawwu'ayyu khairi ajratin fahada yasilu ilaihi kama yasilu thawabus saumil wal hajj. Artinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, istighfar, doa, dan haji. Adapun pahala membaca Al-Quran secara sukarela tanpa mengambil upah yang dihadiahkan kepada mayit juga akan sampai kepadanya, sebagaimana pahala puasa dan haji. Dari beberapa dasar Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum warga NU dalam kebiasaannya membaca tahlil bukanlah bid'ah, dan pahala yang ditunjukkan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal atau mayit bisa sampai dan bermanfaat bagi mereka. Demikian materi pada pertemuan kali ini tentang amaliyah tahlilan kelas 6. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan dan fadilahnya. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta.